pimpinan sekolah bahwa harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk bahwa yang tamat di daerah 3T misalnya ya harus dia sekolah di tempat itu. Misalnya masuk SMP, tidak ada lagi misalnya tamatan SMP. Sebarkan itu edaran bahwa untuk sesuai dengan penerimaan siswa baru dari tamat SD masuk SMP dan SMP masuk SMA SMK. Sehingga tadi kita sudah edarkan itu pembatasan penerimaan siswa, dan saya sudah sampaikan di seluruh teman-teman ya pimpinan sekolah bahwa harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk bahwa yang tamat di daerah 3T misalnya ya harus dia sekolah di tempat itu. Misalnya masuk SMP, tidak ada lagi misalnya tamatan SD dia ke kota di Mora misalnya ya. Di Mora ya pasti tidak boleh sekolah ke kota di Mora karena di sana sudah ya, ada karena di sana sudah ada SMP. Dan kita akan berusaha untuk semakin memperbaiki daripada mutu pendidikan itu. Jadi harapan kita semua masyarakat ya betul-betul kita saling bahu-membahu memperhatikan sekolah ya. Karena itu sudah ada edaran bahwa tidak boleh ada lagi lulusan misalnya di daerah 3T ke kota ya. Harapannya supaya sekolah yang ada di daerah 3T juga itu bisa maju ya. Artinya Bapak melihat ini kebanyakan bukan cuma di Napire tapi hampir di mana-mana itu bahwa orang lebih banyak misalnya kayak daerah 3T dong tamat SD atau SMP dong lebih banyak mau ke kota. Kira-kira menurut Bapak itu faktor apa? Iya, jadi yang pertama biasanya itu karena keinginan anak. Anak ini ingin melihat kota sebenarnya. Tetapi di sisi lain ya kita selaku orang tua, bahkan kita selaku masyarakat pada umumnya, pemerintah kita harus tanggap itu bahwa di kota itu lebih banyak efek-efek yang membuat anak tidak bisa sekolah. Karena itu pengaruh di kota lebih bahaya daripada pengaruh yang ada di kampung-kampung. Kalau ada di kampung-kampung kan misalnya tidak terlalu banyak misalnya aibon ya berarti ya masih bisa diatasi ya. Tetapi kalau begitu masuk di kota, faktanya sekarang kita lihat misalnya di Karang ini kan terlalu banyak anak aibon ya, malam siang ya tinggal anak-anak isap aibon, anak-anak merokok, anak-anak konsumsi obat-obat terlarang. Nah ini yang harus kita bagaimana kalau misalnya orang tua yang ada di kampung-kampung, di distrik, supaya orang tua bisa monitoring anak bahwa betul-betul dia sekolah. Dengan harapan ya mari kita di kampung-kampung juga itu harus memperhatikan pendidikan keluarga. Ya kita utamakan anak. Ya. Jangan kita utamakan ya yang tidak berhubungan dengan anak ini itu yang kita utamakan, padahal anak ini harusnya kita bagaimana peduli betul terhadap anak, kasih sayang terhadap anak, membimbing anak, membina anak sehingga anak kita ini bisa sukses ke depan. Ataukah mungkin menurut saya saja Pak ini ya. Andai saja atau jangan-jangan mereka malas di situ karena artinya harus pindah ke kota karena orang tidak percaya tentang mutu pendidikan atau mungkin guru. Iya. Atau ini menurut Bapak seperti itu? Baik. Memang selama ini pasti ada juga persoalan seperti itu. Ya. Oleh karena itu mari kita kerjasama sehingga setelah kita tatap muka mudah-mudahan corona bisa cepat selesai, maka saya akan monitoring terus sekolah-sekolah. Apabila ada kepala sekolah, ada guru yang meninggalkan tempat tugas, maka saya akan kasih sanksi. Tegasnya di situ. Ya, saya tegas ya. Saya ada berapa yang saya sudah ganti ya, saya panggil datang di ruang saya langsung
serah terimakan di ruang ini. Iya. Kalau Tidak saya sudah tidak main lama-lama, tidak langsung. saya siapkan memang baru saya panggil langsung serah terima. Artinya bahwa pendidikan itu sangat penting ya Bapak ya. Ya, pendidikan itu mari kita nomor satukan. Iya. Kalau yang lain-lain itu kita nomor dua kan. Terkait dengan itu saya harap juga kepada kepala kampung sesuai dengan pergub bupati bahwa pendidikan itu utamakan untuk dibiayai dana kampung, di mana di dalam dana kampung itu ada 800 juta yang dari APBD. Ya. Supaya betul-betul anak di kampung itu bisa betah sekolah karena gurunya ada, kepala sekolahnya ada, pelayanannya bagus, ya. Dan ini saya mohon kepada semua, ya, seluruh masyarakat yang ada di distrik-distrik yang ada di kampung, mari kita kerjasama, jangan ada kepentingan pribadi, tetapi kita berpikir untuk kepentingan umum sehingga ke depan itu betul-betul apa yang kita cita-citakan ini, ya, betul-betul mutu pendidikan yang ada di kampung sama dengan mutu pendidikan yang ada di kota, sehingga tidak ada anggapan bahwa kalau lulus di kampung pasti kompetensinya lebih rendah daripada yang lulus di kota. Ya, mudah-mudahan yang justru di kampung itu lebih baik, ya, termasuk misalnya kita harap itu di kampung itu kan pasti karakternya lebih baik, ya, sopan santunnya, kerjasamanya ya lebih baik, ya, harapannya.